Um, ya ini perjalanannya sebenarnya panjang ya. Jadi sampai pada akhir yang bahagia ini, pertama kali saya ketemu Jessica sama Vincent ini di Januari 2023 ya, 2023 di Bali. Ketika itu beliau berdua pasangan artis ini ingin punya anak, tapi waktu itu ngobrolnya, "Dok, saya ingin punya anak 2 cewek dong, kembar gitu." Akhirnya kita ketemu, ngobrol-ngobrol, dan setelah panjang ngobrol, kita coba program alami, almost 1 year coba alami, sampai akhirnya di bulan Februari akhir dan Maret sama-sama memulai program bayi tabung atau IVF. Ada beberapa concern kenapa bayi tabung itu menjadi pilihan waktu itu. Yang pertama dari sisi usia, Jessica udah usia 36, dan pada saat itu memang kita ingin merencanakan sebuah kehamilan baby yang genetically sebisa mungkin itu tidak cacat secara genetik. Makanya pada Morula IVF Surabaya, Jessica sama Vincent itu bolak-balik tuh ke Surabaya ya, yes. Jadi akhirnya kita mendapatkan embrio yang euploid, yang kemudian ditanam dan hamil. Jadi kita tanam itu, saya ingat banget, pada akhir Maret 2024. Dan ternyata Jakarta Surabaya itu tidak mengganggu proses mereka ya. Jadi bahkan juga ingat tuh, ambil telur hari Minggu, pulang hari Senin. Kemudian tanam hari Minggu juga, kalau nggak salah kita tanam, besoknya juga udah pulang. Jadi banyak mitos yang sebenarnya mereka berdua sudah ceritakan, bahwa bayi tabung itu tidak seseram dan tidak sesusah yang dibayangkan. Dan ini salah satu yang juga perlu kita syukuri ya, sampai akhirnya hamil. Dan dalam perjalanan kehamilannya, alhamdulillah puji Tuhan berjalan dengan baik. Dan trimester 3 Jessica sudah nggak mungkin pulang balik ke Surabaya. Dan selama persalinan itu, selama kehamilan sampai persalinan, 4D juga ya kita sempat lakukan ya, fetal maternal. Nah, persalinan selanjutnya dirawat oleh, ada dokter kita nih, dokter Tria di sini. Dan saya juga bersyukur, jadi Morula dan Bunda ini bagian dari sebuah Bunda Medic Healthcare System, di mana integrated antara mulai dari program hamil sampai melahirkan dan sampai pasca melahirkan. Nah, ini bagaimana proses menjelang kelahiran, kontrol-kontrol terakhir ini sama dokter Tria, kemudian juga persalinan dan sebagainya. Nanti dokter Tria akan bercerita. Gitu dokter, mungkin monggo dokter Tria. Terima kasih dokter Benny. Jadi saya ketemu Jessica sama Vincent kayaknya usia hampir 30 minggu ya. 30 minggu saya ketemu, udah dengan hasil yang sangat lengkap pemeriksaannya dari dokter Benny gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kehamilan Jessica ini sebenarnya kehamilan resiko rendah gitu. Karena memang sudah diperiksa semuanya, sudah melakukan USG fetal maternal. Di sana kita bisa memperkirakan apakah memang kehamilan ini resiko tinggi atau resiko rendah gitu. Cuman memang yang perlu di-note adalah memang ini kehamilan ketiga, dan memang riwayat bayi lahir sebelumnya cukup besar gitu. Dan Jessica memang sama Vincent ini memang menyatakan ingin sekali mencoba lahir normal gitu. Jadi kadang-kadang mungkin selalu dengar ya, orang IVF harus sesar, tidak selalu sebenarnya gitu. Semua sesuai indikasi gitu. Apalagi kalau memang anak satu kedua lahir normal, maka kemungkinan anak ketiga change-nya untuk lahir normal pasti akan lebih besar gitu. Jadi kita kontrol, teratur gitu, dan selama kontrol oke, tidak ada permasalahan yang berarti gitu. Dan memang akhirnya tanda persalinan itu muncul di 38 minggu. Kalau kita lihat perjalanan proses persalinan ini sebenarnya tidak ada yang macet gitu, kita bilang memang sesuai aja gitu dengan rencana. Itu pembukaannya berjalan lancar, penurunan kepala berjalan lancar, dan dari pembukaan lengkap sampai lahir itu mungkin Jessica hanya ngeden 1 kali ya. Setengah kali ya dok ya. Hebat sekali gitu, sangat sekali. Dan tentunya itu juga support dari dokter Ben waktu itu yang nemenin, dan yang pasti suami gitu. Nah, cuman memang setelah melahirkan itu memang ada fase kritis ya, kita bilang adalah bayi lahir
harusnya diikuti dengan kelahiran plasenta yang memang harusnya terjadi otomatis. Karena memang plasenta itu lahir itu adalah hasil dari kontraksi rahim. Jadi harusnya plasenta akan lahir dengan sendirinya. Itu yang tidak terjadi di 15 menit pertama waktu itu, dan memang sudah kita tangani dengan prosedur yang memang harus sesuai gitu. Tetapi saat itu memang hari-hari kalau kita bilang istilah medisnya adalah retention placenta atau placenta lengket gitu. Nah saat itu memang sudah langsung ditangani gitu, tetapi memang kita tahu biasanya memang udah retention placenta kelanjutannya adalah perdarahan ya dok, itu udah kayak temenan gitu. Tapi itu hal yang memang sudah bisa kita antisipasi karena memang kita tahu bahwa pada persalinan kejadian perdarahan pasca persalinan itu terjadi 1-5 di antara 100 persalinan. Artinya cukup sering gitu. Dan memang itu adalah drilling dokter obgyn untuk bisa menangani perdarahan pasca persalinan gitu. Memang setelah akhirnya plasenta lahir, perdarahan cukup banyak, mungkin hampir sekitar 800 cc. Waktu itu cuma tim lengkap banget, bidan lengkap, para medis lengkap, dan ada dokter Beni pasti yang bantuin saya waktu itu. Dan itu bisa tertangani dengan baik. Nah, ketika perdarahan berhenti, memang Jessica udah kehilangan darah cukup banyak ya, hampir 800 cc. Dan saat itu kita lihat tidak ada perdarahan, jadi kita putuskan adalah untuk observasi dulu gitu, sambil memperbaiki keadaan karena pasti kita harus melakukan transfusi gitu. Nah, saat itu memang hemoglobin yang tadinya dari 11 turun ke 7 gitu, jadi memang harus dilakukan transfusi supaya memang untuk mengembalikan kerja jantung lebih optimal ya gitu. Cuman kadang-kadang memang dalam transfusi itu juga ada yang hal-hal yang kita nggak bisa prediksi. Ada yang namanya terjadi reaksi transfusi. Di bag pertama itu terjadi reaksi transfusi, Jessica demam dan menggigil. Kalau kita bilang sebenarnya itu reaksi transfusi yang ringan gitu dan sudah ditanganin, dan alhamdulillah untuk kelanjutan transfusinya sih berjalan lancar. Jadi total akhirnya Jessica ditransfusi sekitar 5 labu atau sekitar 1000 cc ya. Dan setelah keadaan stabil gitu dan kita evaluasi memang masih ada sisa-sisa dari plasentanya, dan akhirnya kita putuskan untuk dilakukan seperti mengambil plasenta untuk membersihkannya, karena memang gimana pun kalau masih tersisa itu kemungkinan terjadi perdarahan lagi pasti akan besar sampai sekitar 3 minggu setelah persalinan. Dan proses kuret ya kalau kita bilang itu cukup lancar, dan alhamdulillah semua sudah kembali recovery total ya. Mungkin sekarang lebih kita lihat ya, udah senyumnya udah ada, udah nggak pucat lagi gitu. Dan ini semua pasti adalah bantuan dari kerjasama dari keluarga ya. Saya ngelihat Vincent nggak pernah ninggalin sedetik pun Jessica, itu selalu ada di mana ya. Kadang-kadang bapak-bapak tuh ngelihat perdarahan segitu banyak pingsan. Ini Vincent udah pucat tapi tetap bertahan gitu, nemenin gitu. Terus gak lupa juga kakaknya Eric itu nggak pernah ninggalin. Jadi semuanya itu pasti adalah bisa terjadi atas kerjasama semua dari keluarga dan tim paramedis. Itu mungkin yang bisa saya ceritakan. Mungkin ada tambahan dari Dr. Ben atau mungkin dari Jessica. Ya, jadi ada poin yang penting juga nih. Tidak semua yang bayi tabung itu harus lahir sesar, ya kan? Ya. Jessica lahirnya lahiran normal. Dan kalau banyak yang tanya kan juga banyak yang masuk mungkin ke dokter Tria ke saya, tuh gimana nih gitu, apakah bayi tabung itu menyebabkan perdarahan? Tadi dokter Tria sudah menjelaskan juga. Jadi nggak ada hubungannya nih antara proses bayi tabung dan keberhasilan hamil dengan proses persalinan. Apa yang Jessica alami itu bisa terjadi pada semuanya, pada siapa saja yang bersalin. Makanya di postingan juga disebutkan bahwa ibu itu luar biasa. Ketika dia melakukan perjalanan journey untuk bersalin, itu sebenarnya juga banyak resiko yang dia alami. Maka pendampingan dari suami, dukungan dari keluarga itu penting. Ya, dia mempertaruhkan hidupnya untuk suatu kehidupan yang baru. Dan kejadian HPP, perdarahan pasca persalinan itu menjadi resiko, baik itu normal maupun itu sesar, itu ada resiko itu. Dan gak ada hubungannya antara, sekali lagi, gak ada hubungannya antara IVF, kehamilan bayi tabung, dengan perdarahan yang terjadi. Perdarahan yang terjadi akibat persalinan. Ini walaupun tidak ada bayi tabung pun bisa juga terjadi perdarahan pasca persalinan. Dan saya bersyukur tim RSU Bunda luar biasa ya,
kecepatannya, ketersediaan alatnya, kemudian juga hampir semuanya itu benar-benar kalau saya lihat benar-benar sesuai dengan standar yang kita harapkan dari seorang dokter ketika kita menginginkan untuk sesuatu dilakukan secara cepat, tepat dan sesuai dengan SOP yang ada. Silakan, mau dari Dad dulu atau Mame boleh, silakan. Halo, selamat siang semuanya. Teman-teman wartawan yang sudah datang. Selamat siang buat Dr. Benny, buat Dr. Tria. Pertama-tama aku mau mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan adanya hari ini, hari di mana aku bisa melewati berbagai macam perjalanan yang begitu indah saat melahirkan kemarin. Telah lahir ya putri ketiga kami, berjenis kelamin perempuan pada tanggal 2 Desember 2024 pada jam 9.30 malam dengan proses lahir normal, dengan didampingi oleh suami yang luar biasa. Yang pasti seperti yang sudah diceritakan oleh Dr. Benny dan juga Dr. Tria bahwa kelahiran kali ini mungkin ada beberapa satu dan lain hal yang bikin aku dan suamiku kita harus stay di rumah sakit sampai 8 hari. Tapi ya terlebih dari itu semua itu merupakan pengalaman yang indah dan luar biasa yang kita syukuri bahwa kita sudah melewatinya dengan baik, dengan tim yang bekerja sama dengan baik, tim dokter, tim bidan, tim suster, semuanya rumah sakit. Dan yang paling kita berdua bahagia sekali hari ini, dan mungkin bisa lanjut diceritakan oleh suami saya aja, soalnya saya kebanyakan dalam keadaan lemah dan nggak begitu ingat, lebih ingat kesakitnya doang. Jadi kalau cerita takut sedih, tapi ya biar suami saya aja yang ceritain. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih Dr. Benny for your service and for your input. Yang terjadi sama istri ini bukan sesuatu yang boleh kita bilang kecil ya. Ini something yang memang boleh dibilang shocking. Tapi balik lagi, thank you Lord Jesus, everything is fine. With the grace of Dr. Tria and Dr. Benny yang Tuhan pakai untuk bantu istri saya pulih, dan of course untuk istriku yang sangat kuat yang bisa melewati proses ini semua. Nggak bisa ngomong. Ya, mungkin langsung aja ke Q&A biar lebih jelas aja dong. Oke, sesuai request Dad, Vincent. Anak yang terapkan gitu ya. Tapi sebenarnya seorang ibu keren banget memilih masalah yang normal sampai melakukan ada transfusi dan lain-lain. Ini kita bagaimana sih saat memutuskan untuk melahirkan normal, dan itu tanggal cantik juga ini 12. Gimana sih? Kalau untuk proses normal sih memang yang selalu aku harapkan ya, supaya bisa selalu melahirkan dengan cara normal. Karena anak pertama, anak kedua juga dengan proses normal. Jadi berharap banget kalau anak ketiga bisa normal. Dan kalau untuk tanggal cantiknya tanggal 2 Desember itu sebenarnya itu aku afirmasi kepada diri sendiri dan juga baby. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di tanggal 2 Desember gitu. Bedanya apa sih Kak? Karena kan itu udah 3 kali normal ya. Dan ini jadi bikin trauma nggak sih? Karena kan kemarin sih 8 kali di rumah sakit. Kalau saat ini sih saya
masih trauma ya, masih takut gitu, masih dalam proses recovery juga gitu. Cuma biasanya hal-hal kayak gini akan menjadi kenangan yang indah, apalagi ketika ketemu sama sang buah hati, semuanya tuh terbayarkan, semuanya menjadi apa ya, pengalaman yang luar biasa aja buat kita berdua gitu. Tambahan. Oke. Silakan. Memang proses untuk pulih memang harus ada transfusi darah, karena memang saat melahirkan itu kan banyak darah yang keluar. Jadi itu bukan karena buat boost sistemnya, bukan. Itu memang proses untuk pulihnya. Ini kan berarti habis melahirkan ibunya berpisah dengan anak, itu menyusui dan lain-lain itu bagaimana? Sesuai dengan proses aja sih. Setelah melahirkan biasanya anaknya kan dibawa dulu sama dokter yang memang dokter anak untuk cek jari-jarinya, telinganya, matanya, dan lain-lainnya. Saat itu dia masih di ruang persalinan. Jadi sesuai dengan SOP aja sebenarnya. Cuma sesudah itu kan seharusnya menyusui, tapi kan keadaan mamanya saat itu mungkin belum stabil. Tapi bayi itu saya juga edukasikan bahwa bayi itu kalau lahir masih bisa 3 hari tanpa ASI ya dok. Ya, jadi pas banget. Walaupun babynya nggak langsung dapat ASI, tapi memang bayi itu bisa 3 hari tanpa. So everything is fine, proses juga sesuai. Jadi pas banget 3 hari itu mamanya lagi lemas, lagi pulih. Hari keempatnya mamanya udah membaik, bayinya langsung bisa ASI. Walaupun ASInya nggak banyak, cuman cukup. Sebenarnya tadi belum dikenalkan anak putrinya bernama siapa? Itu nanti. Oke, tahu. Baby berhak nomor 3. Oke. Ada pertanyaan lagi? Mungkin Silakan. bisa diinfokan berat tinggi Berat tinggi badannya. badannya mungkin Kak. Tidak usah nama gitu kan informasi. Beratnya 3 kilo, Beratnya 3,1, panjangnya beratnya 49. Bayinya sempurna kok, segar, healthy, cantik. Mungkin bisa ditambahin kenapa dipilih nama gitu. Background. pilih nama nanti aja. Nanti aja. Nanti aja Kak. Ya, silakan. Mungkin untuk Dokter Tria boleh dijelaskan penyebab plasenta lengket itu kenapa? Saat itu memang kontraksi rahim mungkin kurang baik ya, karena memang harusnya terjadi kontraksi setelah bayi lahir, plasenta itu akan lahir dengan otomatis dengan kontraksi rahim yang baik. Di saat itu kontraksi rahim kurang baik, kita sudah berikan obat-obatan untuk membuat lebih baik. Cuman memang waktu itu kita memang ada terkejar-kejar dengan waktu. Jadi memang kita itu ada standar waktu untuk melahirkan. Gitu. Ya, memang hal itu kadang terjadi, tetapi memang sudah pasti semua persalinan kita harus antisipasi kejadian perdarahan pasca persalinan. Memang tadi saya bilang terjadi 1-5 di antara 100 persalinan dan tetap semua harus tetap kita antisipasi. Kadang-kadang persalinan anak pertama nggak ada resiko apapun bisa terjadi perdarahan. Ya kan? Siluman sekarang Jadi sebenarnya kalau kita transfusi, semua darah itu sudah diperiksa di PFI. Jadi kita melewati proses namanya cross match ya. Tetapi semua transfusi itu ada risiko untuk reaksi transfusi karena memang satu kita harus tahu bahwa di dalam tabung darah, bank darah itu ada zat-zat pengawet darah yang memang kadang-kadang menimbulkan reaksi transfusi. Gitu. That's why makanya reaksi transfusi itu harus diobservasi ketat. Gitu. Kita harus lihat apakah pasien memang ada menggigil, demam, bahkan kalau yang sampai berat itu bisa sampai sesak nafas, sampai hilang kesadaran. Kalau itu reaksi yang berat. kalau buat teknis sendiri reaksinya Demam dan menggigil, kita bilang itu reaksi ringan semua. Jadi bisa dilanjutkan ke reaksi ke transfusi berikutnya setelah diberikan obat. Oke. Kalau dari proses melahirkan dan perdarahan itu ya, itu apa tuh?
itu berapa lama ya? Sebenarnya sadar ya, cuman yang memang mungkin lemes gitu, bukan tidak siuman, sadar gitu, cuman lemas karena kehilangan darah kan cukup banyak. Gitu. Cuman mungkin sampai benar-benar Kayak rasanya tuh pernah nggak jongkok tiba-tiba berdiri cepet-cepet terus rasanya kelengan. hilang. Nah kelengan itu mungkin nggak 3 detik, tapi mungkin on off aja sebenarnya. Tapi sadar aku ajak ngobrol nyambung, tapi mungkin jawabannya 0,3 detik lebih lama. Ada delay gitu. Ada delaynya, cuman sadar kok. Terus sekarang apa? Oke. Ada lagi, silakan. Abang L dan Abang Don ngelihat adiknya sama kira-kira babynya mirip siapa nih? Mirip Kak Jedar atau mirip Kak Vincent gitu? Buat sekarang sih belum terlalu kelihatan ya. Kayak ada yang mirip saya, ada mirip Jess-nya, cuma mungkin nanti kita nunggu sebulan kemudian. Bayi itu berubah terus soalnya ya kan. Jadi so far sih kalau dari first time kita lihat ada L-nya, ada Don-nya. Itu sih sebenarnya. Cuman nanti kita lihat bayi itu kan suka berubah ya. Kalau dia udah tumbuh Reaksi kakak-kakak? belum. Jadi Belum tahu. belum ketemu. Ya, belum ketemu. Jadi nanti juga kita akan videoin. Nah, I think it's gonna be nice untuk lihat reaksi kakak-kakaknya nanti kayak gimana. So, El tahu bahwa mamanya udah lahiran dan adik perempuannya udah lahir, udah sehat. Dia tahu semua. Cuman karena kebetulan El sama Baby Don itu lagi batuk juga, jadi lebih baik mereka di rumah aja, mereka rest, mereka tuh biar cepet-cepet sembuh, biar bisa ketemu adiknya juga. Kalau diajak ke sini takutnya kan kurang istirahat, terus lihat keadaan mamanya, nanti mereka ikut sedih, padahal mamanya fine aja, maksudnya udah pulih, it's okay. Cuma kan anak agak sensitif, jadi ya lebih baik di rumah aja. Bang Vincent berarti pemilihan nama sudah ada ya, cuma masih dikit ya? Udah kalau kan speknya nggak keluar udah 8 hari mas. Ya kenapa tidak mau kayak menginfok aja sebenarnya? Karena itu spesial dan itu ritual keluarga saya. Kita nggak menunggu dulu, biarlah orang rumah keluarga kita yang tahu dulu sebelum di luar rumah yang tahu. Berarti sudah menjadi ritual keluarga. Sudah semuanya tahu. Nanti di rumah kita akan ada acara kecil buat keluarga khususnya untuk ya perkenalkan anggota barunya. Bang Vincent, ini kan anak udah 3 ya Kak Jedar. Bakal mengurangi pekerjaan kah? Seperti apa nih berbagi waktunya untuk mengurus anak kan 3 lumayan banyak ya. Maksudnya nanti bakal mengurangi pekerjaan juga nggak untuk Kak Jedar sendiri? Seperti semua ibu-ibu dan bapak-bapak sih kayaknya mungkin kita menjadi teamwork. Jadi pekerjaan tetap harus lanjut karena susu sama pampers kan mahal, ya kan? Jadi mungkin teamworknya itu Jess mungkin lebih sering di rumah, nanti saya akan kerja. Kalau mamanya kebalik dia punya kerjaan terus aku ada free time, aku yang jaga. Jadi ya sebagai teamwork. Aku nggak tahu nanti gimana ceritanya atau gimana nanti polanya, cuma go with the flow. Yang penting kita udah tim yang solid. Kalau untuk proses pemilihan namanya sendiri itu butuh waktu berapa lama untuk proses pemilihan nama untuk 9 bulan dari awal, karena kan selama ini anak kita dua-duanya cowok, jadi ini something special, jadi kita juga mau namanya sangat spesial, jadi kita nggak mau buru-buru. And also thank you to my wife, my lovely wife. Research dan arti namanya itu semua sebenarnya di tangannya dia. Jadi pas saya pun juga baru tahu namanya tuh 1 hari setelah lahiran. Sebenarnya ada beberapa nama-nama maksudnya yang dia sebut, tapi aku nggak tahu pastinya apa. Tapi one day after giving birth, ternyata namanya spesial banget dengan artinya dan maknanya. Ada bertanya?